Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas, semangat, yes. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, kelas 4, muatan IPA tentang organ gerak manusia dan hewan. Tahukah kamu jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Betul sekali, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Organ gerak hewan vertebrata yang pertama burung. Alat geraknya menggunakan kaki dan sayap. Fungsinya untuk berjalan, hinggap, dan terbang. Yang kedua katak. Alat geraknya memiliki kaki dan tangan berselaput. Fungsinya untuk melompat dan berenang. Yang ketiga ikan. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang keempat kambing. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya, organ gerak hewan avertebrata. Yang pertama belalang. Alat geraknya sayap dan kaki. Fungsi sayapnya untuk terbang dan kaki untuk melompat. Yang kedua, cacing. Alat geraknya otot di bawah kulit. Fungsinya untuk melenturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Yang ketiga, ubur-ubur. Alat geraknya tentakel pada mulut. Fungsinya untuk bergerak melayang. Nah, kalian harus tahu rangka tubuh manusia itu seperti apa. Rangka tubuh manusia itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasa, telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Selain itu, ada kelainan pada tulang. Apa saja ya? Pertama, fraktura atau patah tulang. Kedua, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, lordoses atau tulang belakang melengkung ke depan. Yang kelima, skoliosis atau tulang belakang melengkung ke arah samping. Yang keenam, kifosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Nah, anak-anak, bagaimana cara menjaga dan merawat organ gerak tulang? Yang pertama, agar terhindar dari lordoses, skoliosis, dan kifosis, sebaiknya menerapkan posisi duduk yang benar. Duduk yang benar itu adalah duduk dengan tegap. Yang kedua, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang ketiga, untuk terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Yang keempat, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Fungsi utama otot yaitu bergerak. Apa ada ya fungsi yang lainnya? Ada. Fungsi lainnya yaitu 1. Mendukung tubuh, yang kedua menjaga postur tubuh, yang ketiga menjaga suhu tubuh, yang keempat menggerakkan jantung.
Selanjutnya, macam-macam otot manusia ada 3. Yang pertama, otot polos. Ciri-cirinya bentuk gelendong, inti sel 1 di tengah, terletak di organ dalam, dan bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot jantung. Ciri-cirinya berbentuk silindris, bercabang, inti sel 1 di tengah, terletak di jantung, dan bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot teluri. Ciri-cirinya berbentuk silindris, inti sel banyak di tepi, melekat pada rangka, dan bekerja secara sadar. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Lalu, bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan otot kita? Nah, inilah cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contoh, mengangkat barang terlalu berat. Yang kedua, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, melakukan latihan rutin secara fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebaiknya dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya pola hidup, serta pola makan yang sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, serta melakukan olahraga secara teratur. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.